Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan, kembali lagi bersama saya Ali. Di sini saya sudah menyediakan CPU cooler dari ID Cooling SE224XT. Sebenarnya ada beberapa jenis dari CPU cooler SE224XT ini, mulai dari SE224XT Full White, SE224XT Full Black, SE224XT ARGB dengan heatsink hitam, dan SE224XT dengan fan NO12025XT ini yang ada di tempat saya. Jadi untuk SE224XT yang full black dan yang basic ini sama-sama nggak ada RGB-nya atau lampu-lampu menyalanya. Cuman perbedaan dari SE224XT yang black dan SE224XT yang basic ini perbedaannya hanya pada fan-nya saja. Kalau SE224XT yang basic ini dia menggunakan fan NO12025, sedangkan untuk yang SE224XT yang full black dia menggunakan XF12025, dan fan-nya semuanya sudah menggunakan PWM. Kalau kalian membeli CPU cooler SE224XT ini yang basic, kalau sekarang kalian nggak akan mendapatkan satu fan, melainkan dua fan. Ya, kalian bisa naruh di depan dan belakang heatsink pada CPU cooler SE224XT ini. Berbeda dengan jenis yang lain, selain SE224XT yang basic ini, kalian hanya mendapatkan satu fan saja. Dan yang versi basic ini harganya pun sama. Ketika saya membeli dan sudah di tempat saya, langsung baca pada boxnya bahwa CPU cooler SE224XT yang basic ini sudah support di LGA 1700 atau pada Intel generasi ke-12 atau yang terbaru ini. Dan yang mengejutkan lagi, ID Cooling sudah mengklaim kalau SE224XT ini sudah bisa digunakan untuk soket AM5 untuk AMD. Artinya CPU cooler ini bisa dipakai untuk AMD Ryzen 7000 series yang akan datang atau soket AM5. Seperti apa performanya nanti saya akan bandingkan dengan cooler bawaan AMD, dan saya akan membandingkan pula dengan SE224XT ini menggunakan satu fan dan dua fan sekaligus. Sebelum lanjut pada videonya, bagi kalian baru masuk dalam channel ini atau baru masuk dalam video ini, silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Oke, jadi alasan kenapa saya membeli SE224XT ini yang versi basic, ya saya tertarik pada dua fan-nya dengan harga sama di bawah 400 ribuan. Selain itu, PC saya, kalian bisa melihat bahwa PC saya yaitu nggak ada RGB-nya kecuali pada VGA card-nya saja, pada tulisan gigabyte-nya. Setelah saya pasang pada PC saya yang menggunakan prosesor AMD dan juga casing Armageddon Nimi TR8000 ini, dan ternyata bisa ditutup pada bagian sampingnya. Ya memang casing ini sangat lebar sekali ya dan besar. Kalian bisa cek review saya untuk casing Armageddon Nimi TR8000 ini di sebelah sini. Kalau kalian bingung cara masangnya SE224XT ini di motherboard kalian, saya sudah mempersiapkan video dari ID Cooling ya. Jadi ini video resminya dari ID Cooling cara memasang SE224XT ini untuk soket AMD, dan juga SE224XT ini dipasang untuk Intel.
Oke, jadi itu adalah video pemasangan CPU Cooler SE224XT ini pada soket AMD maupun Intel. Kalian bisa cek videonya di kolom deskripsi untuk lebih jelasnya lagi. Distributor resmi dari ID Cooling ini yaitu di berlian.com ya, yang ada di Indonesia. Kalau kalian beli di toko resminya atau di online shop, kalian akan mendapatkan garansi resmi 1 tahun ya. Dan mereka akan menempeli label seperti ini untuk klaim garansi apabila masih berlaku. Oke, tanpa berlama-lama kita akan cek di beberapa software. Kita akan mengetes pada suhu ketika menggunakan fan bawaan AMD, tes suhu ketika saya menggunakan satu fan pada CPU cooler di SE224XT ini dan juga 2 fan pada CPU cooler ini. Oke, di sini adalah spesifikasi dari PC saya. Saya menggunakan AMD Ryzen 5 2600. Motherboard yang saya gunakan yaitu dari MSI B450M Pro M2 Max, RAM 2x8 16GB dari Cleve, SSD NVMe 512 dari Team Group, VGA card Radeon RX 5500 XT 8GB dari Gigabyte yang triple fan. Suhu yang ada dalam ruangan ini yaitu suhu tanpa AC dan suhu tanpa kipas ya. Oke, yang pertama untuk tes suhu yaitu di standby di fan AMD mendapatkan suhu 44,8 derajat Celcius, sedangkan untuk SE224XT single fan mendapatkan suhu 40 derajat Celcius, dan di SE224XT yang 2 fan mendapatkan suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, untuk pengetesan suhu pada Cinebench R15, untuk fan bawaan AMD didapatkan suhu 52,1 derajat Celcius. Untuk SE224XT yang satu fan didapatkan suhu 50,9 derajat Celcius, sedangkan untuk SE224XT yang double fan dapatkan suhu 49,3 derajat Celcius. Yang ketiga, pengetesan suhu pada Cinebench R20. Untuk fan bawaan AMD dapatkan suhu 79,8 derajat Celcius. Untuk SE224XT yang satu fan dapatkan suhu 58 derajat Celcius. Sedangkan untuk SE yang 224XT yang 2 fan didapatkan suhu 52,6 derajat Celcius. Dari pengujian yang pertama ini bisa disimpulkan bahwa SE224XT yang 2 fan suhunya lebih adem daripada fan bawaan AMD ataupun SE224XT ini yang single fan. Lanjut pengujian yang kedua yaitu pengetesan suhu pada 3D Mark. Yang pertama untuk pengetesan pada Firestrike. Untuk fan bawaan AMD didapatkan suhu 79 derajat Celcius. Untuk SE224XT yang satu fan didapatkan suhu 61 derajat Celcius. Sedangkan untuk SE224XT yang 2 fan didapatkan suhu 55,8 derajat Celcius. Yang kedua untuk pengujian 3D Mark Time Spy. Untuk fan bawaan AMD didapatkan suhu 74,8 derajat Celcius. Untuk SE224XT yang satu fan didapatkan suhu 58 derajat Celcius. Untuk SE224XT yang 2 fan didapatkan suhu 54,6 derajat Celcius. Untuk pengujian ketiga 3D Mark Night Ride. Untuk fan bawaan AMD didapatkan suhu 72 derajat Celcius. Untuk SE224XT yang satu fan didapatkan suhu 59,4 derajat Celcius. Sedangkan untuk SE224XT yang 2 fan didapatkan suhu 51 derajat Celcius. Untuk pengujian 3D Mark ini bisa disimpulkan bahwa pengujian ini sama dengan pengujian yang pertama ya. Untuk SE224XT yang 2 fan itu suhunya lebih dingin atau lebih adem dibandingkan fan bawaan AMD ataupun SE224XT yang satu fan. Oke, jadi sekian dulu untuk pengetesannya. Kalian bisa melihat sendiri untuk perbandingan suhunya. Untuk secara tampilan sih menurut saya nggak ada masalah ya ketika saya menggunakan yang basic ini dipadukan dengan komponen lain yang serba hitam. Dan pada intinya nggak ada RGB-nya. Sekian dulu video yang dapat saya buat. Silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Saya Ali di channel Mike Ngintek Pro. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.